Perkenalkan, nama saya Agustin Magdalena Pangaribuan dengan NPM 22150015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruksi sosial budaya pada pendidikan perempuan, pendidikan daerah tertinggal. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi perempuan yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Pengertian konstruksi sosial budaya. Konstruksi sosial mengacu pada proses di mana manusia secara kolektif menciptakan dan memahami realitas sosial melalui interaksi, norma, nilai, dan simbol-simbol yang diterima dan dibagikan dalam suatu masyarakat. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Interaksi antara konstruksi sosial dan budaya merujuk pada bagaimana norma, nilai, dan pola perilaku yang diterima oleh masyarakat terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya mereka. Konstruksi sosial adalah hasil dari persepsi, pengalaman, dan interaksi manusia dalam masyarakat. Sementara budaya adalah keseluruhan sistem makna dan nilai yang dimiliki oleh kelompok manusia tertentu. Daerah tertinggal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah atau daerah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sosial, dan pendidikan dibandingkan dengan daerah lain di negara tersebut. Daerah tertinggal seringkali menghadapi tantangan dan kendala yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tantangan pendidikan di daerah tertinggal seringkali lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan daerah yang lebih maju secara ekonomi dan infrastruktur. Pendidikan memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam membangun daerah tertinggal. Pendidikan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan daerah tertinggal. Diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam fasilitas pendidikan, pelatihan guru, kurikulum yang relevan, serta akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pendidikan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam memajukan daerah tertinggal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. C. Konstruksi sosial budaya dalam pendidikan perempuan di daerah tertinggal. Stereotip gender adalah gambaran atau pandangan yang melekat dalam masyarakat terkait peran dan karakteristik yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka. Stereotip ini seringkali bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan variasi individual dan perbedaan di antara individu. Norma-norma budaya dapat mempengaruhi pendidikan perempuan dalam beberapa cara. Penting untuk menyadari pengaruh norma budaya terhadap pendidikan perempuan dan bekerja sama untuk mengatasi hambatan ini. Masyarakat perlu mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan, menghilangkan stereotip peran gender yang membatasi pilihan karir, dan memberikan dukungan dan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Peran dan keluarga sangat penting dalam membentuk konstruksi sosial budaya karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana individu terpapar kepada nilai-nilai, norma, dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Sekolah memiliki peran yang signifikan dalam menguatkan atau merubah konstruksi sosial budaya. Pentingnya peran sekolah dalam menguatkan atau merubah konstruksi sosial budaya menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang inklusif, beragam, dan mempromosikan kesetaraan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum dan praktik sekolah, sekolah dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam membentuk konstruksi sosial budaya yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. D. Dampak konstruksi sosial budaya pada pendidikan perempuan di daerah tertinggal.
Konstruksi sosial budaya dapat memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan perempuan di daerah tertinggal. Untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini diperlukan upaya yang komprehensif dari beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Inisiatif yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan perempuan, penghapusan norma dan praktik diskriminatif, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan keterampilan, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan fasilitas yang memadai di daerah tertinggal. Strategi untuk mengatasi konstruksi sosial budaya dalam pendidikan perempuan di daerah tertinggal. Untuk mengatasi konstruksi sosial budaya yang mempengaruhi pendidikan perempuan di daerah tertinggal, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, satu, pendidikan kesadaran. Yang kedua, peran model. Yang ketiga, pendidikan keluarga. Yang keempat, program beasiswa. Kelima, infrastruktur pendidikan. Keenam, pelatihan guru dan pengajar. Ketujuh, kemitraan dan kolaborasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.